Nama saya Riksyona Londeo Wemau, NIM 21120225, kelas E, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, pada video kali ini saya akan membahas proyek ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan tiruan, yaitu membuat artikel dengan judul metode certainty factor dalam penerapan sistem pakar diagnosa penyakit anak. Oke, yang pertama di sini yaitu abstrak. Penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit anak dengan metode ketidakpastian yaitu certainty factor dimulai dengan merancang sistem berdasarkan akuisisi pengetahuan yang didapat dari dokter ahli anak, kemudian dilanjutkan dengan membangun basis pengetahuan dan memberikan nilai CF pada setiap gejala yang terkait dengan suatu penyakit anak dengan memberi rentang nilai dari 0 dan 1. Pengguna sistem dapat memilih gejala penyakit yang dilihat dan dirasakan yang telah disediakan pada sistem, dan selanjutnya sistem dapat mendiagnosa penyakit anak tersebut dan menampilkan penyakit yang memiliki gejala yang sama dengan cara pengurutan descending, di mana nilai terbesarlah yang merupakan hasil keputusannya. Pembuatan sistem pakar berbasis web ini dibangun menggunakan framework CodeIgniter. Dari hasil pengujian sistem didapatkan tingkat keakuratan penggunaan rumus CF dalam implementasi mendiagnosa penyakit RFE atau rhinophaginitis akut adalah 90% dan penyakit GEA atau gastroenteritis akut adalah 7%, penyakit ISK atau infeksi saluran kemih adalah 70%, penyakit faringitis adalah 68%, penyakit DM atau diabetes mellitus adalah 50%. Berdasarkan perhitungan manual program yang telah diimplementasikan dengan sistem, ternyata metode certainty factor ini dapat memberikan hasil akurat yang didapat atau diperoleh dari perhitungan berdasarkan bobot gejala yang dipilih pengguna pada sistem, sekaligus dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang tidak pasti kebenarannya, seperti masalah pada penelitian yaitu diagnosa suatu penyakit. Selanjutnya, kata kuncinya di sini yaitu certainty factor, sistem pakar, diagnosa penyakit anak, dan expert system. Kita lanjut. Di sini yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Anak sangat rentan dengan kuman, penyakit, dan berbagai macam penyakit bawaan genotip dari orang tuanya. Ketakutan yang dirasakan orang tua adalah jika tidak tahu gejala dan jenis penyakit yang diderita oleh anaknya, sehingga lebih mempercayakan kepada pakar atau dokter ahli apabila terjadi gangguan kesehatan pada anak mereka, agar dapat melakukan pencegahan lebih dini seperti yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, namun hal tersebut akan terkendala oleh jadwal praktik dokter yang terbatas dan harus mengantri karena banyaknya pasien. Berdasarkan masalah yang sering dijumpai tersebut, maka penulis berinisiatif untuk membangun suatu aplikasi yang dibutuhkan sebagai alat bantu untuk mendiagnosa penyakit anak yang berupa sistem pakar. Sistem pakar adalah salah satu cabang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang sering disebut AI yang mempelajari cara mengadopsi pikiran dan nalar seorang pakar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan, sehingga pengambilan kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Dasar dari sistem pakar yaitu bagaimana memindahkan pengetahuan yang dimiliki seorang pakar ke dalam komputer dan bagaimana menjadikan pengetahuan tersebut sebagai kesimpulan atau keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit anak berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user, sehingga user dapat menemukan solusi
atau penanganan yang dihadapi pengguna sistem pakar dengan metode certainty factor yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan memberikan kemudahan bagi pemakainya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk membantu bagi orang awam maupun pakar agar dapat melakukan penanganan lebih dini pada gangguan kesehatan anak, dan orang tua selaku user dapat menggunakan sistem ini untuk mengetahui jenis penyakit anak berdasarkan gejala-gejala yang ada. Oke, kita lanjut pada tinjauan pustakanya. Di sini referensi penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain yang pertama Dina Maulina Kusrini Rudianto Arif 2013 dengan penelitian yang berjudul Pemodelan Sistem Pakar Analisis Karakter Anak Prasekolah dengan Genre Musik. Sistem yang dibuat sudah bisa digunakan untuk menentukan kecenderungan jenis karakter anak berdasarkan nilai sensitif vektor yang dimasukkan oleh pakar pada menu ekspresi dan menu karakter. Kelemahan dari sistem ini belum bisa menampilkan gabungan dua karakter dalam hasil diagnosa. Hasil diagnosa hanya dapat menampilkan jenis. Oke, karakternya dan presentasi kecenderungan karakter serta ciri-cirinya. Yang kedua di sini Hengki Tomando Siotang 2014 dengan penelitian berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kolesterol pada Remaja dengan metode certainty factor berbasis web. Dalam sistem ini presentasi gejala penyakit kolesterol pada remaja memiliki 8 rule atau aturan mendiagnosa yang selanjutnya dilakukan basis pengetahuan untuk digunakan menentukan pasien mengidap penyakit kolesterol atau tidak. Lalu pada penerapan metode certainty factor dapat mempermudah dan memberikan perhitungan penyelesaian seberapa pasti para user mengetahui penyakit kolesterol pada remaja. Sini masih banyak sistem pakarnya. Saya langsung pada metode penelitiannya. Yang pertama yaitu di sini data penyakit dan penanganan yang direkomendasikan ditunjukkan pada tabel 1 berikut. Di sini tabel 1 yaitu data penyakit anak. Di sini ada kode penyakit, nama penyakit dan penanganan. Yang pertama yaitu kode penyakitnya P01, nama penyakitnya dispepsia. Penanganannya dispepsia ini dikenal juga sebagai keluhan nyeri lambung atau sakit mah. Berikut cara penanganannya. Oke. Yang pertama untuk cara penanganannya yaitu mengonsumsi makanan lebih sering dengan porsi lebih sedikit. Perut yang kosong kadang dapat menyebabkan sakit perut nonulkus. Perut yang kosong dapat menyebabkan sakit perut. Perut yang kosong dengan asam dapat membuat Anda mual. Cobalah untuk mengonsumsi camilan seperti kraker atau buah-buahan. Yang kedua yaitu hindari melewatkan waktu makan. Selanjutnya, hindari makanan yang dapat memicu sakit perut non-kulus seperti makanan berlemak dan pedas, asam, minuman bersoda, kafein, dan juga alkohol. Penanganan selanjutnya yaitu kunyah makanan dengan perlahan hingga halus. Luangkan waktu untuk makan dengan perlahan. Oke, di sini untuk kode penyakit yang kedua, P02 dengan nama penyakitnya ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Untuk penanganannya ISPA yaitu infeksi yang terjadi pada saluran pernapasan yang dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. Penyakit ini sangat mudah menular dan dapat dialami siapa saja, terutama pada anak-anak. Berikut cara penanganannya. Yang pertama, usahakan waktu tidur anak yang cukup. Penanganan yang selanjutnya yaitu berikan banyak minum pada anak. Penanganan berikutnya adalah anak dibantu untuk membuang ingusnya, melatih anak berkumur menggunakan air garam hangat untuk meringankan sakit pada tenggorokan. Selanjutnya, gunakan petroleum
Jeli untuk dioleskan pada bagian luar hidung anak guna mengurangi iritasi yang disebabkan keluar masuknya udara pada hidung saat anak bernapas. Selanjutnya, kelembapan ruangan selalu dijaga agar anak lebih mudah bernapas. Selanjutnya, jauhkan asap rokok dari anak. Kode penyakit yang ketiga yaitu P03 dengan nama penyakitnya gastritis. Gastritis adalah penyakit pada lambung yang disebabkan karena peradangan dinding lambung. Cara penanganannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari makanan yang pedas, yang digoreng, berlemak atau asam, dan asam atau bercuka. Selanjutnya, usahakan makan dalam porsi kecil tapi sering, dan tidak disarankan langsung makan besar 3 kali sehari. Usahakan konsumsi makanan yang rendah serat. Untuk sementara waktu, lambung tidak bekerja atau tidak terlalu keras. Diperbolehkan konsumsi daging tak berlemak, misalnya dada ayam atau kalkun. Oke, di sini ada beberapa penyakit. Saya langsung saja. Yang keempat yaitu P04. Nama penyakitnya rhinofaringitis akut. Dan ini adalah penanganannya. Di sini yang pertama, usahakan banyak istirahat, berbanyak minuman air putih, makanlah makanan yang lunak dan hangat. Gunakan larutan garam untuk berkumur. Yang selanjutnya, nama penyakit selanjutnya diabetes mellitus. Lalu ada GEA, gastroenteritis akut. Lalu yang ketujuh, vulnus laceratum. Di sini ada 9 nama penyakit. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada tabel kedua untuk menampilkan gejala yang akan berrelasi dengan data penyakit yang disesuaikan dengan data yang diambil dari seorang pakar. Kode gejalanya di sini ada kode gejala dan juga nama gejala. G01-nya nyeri pada perut, G02 perut terasa kembung, G03 merasa tidak nyaman setelah makan, G04 mual, G05 muntah, G06 tidak nafsu makan, G07 terasa perih pada perut atau dada, G08-nya adanya makanan yang kembali ke atas, G09 hidung tersumbat, G10 batuk, dan selanjutnya. Di sini sampai kode gejalanya sampai nomor yang ke-47. Kaidah produksi dalam identifikasi gejala pada penyakit anak ini ditunjukkan pada tabel yang ketiga, yaitu rule sistem pakar. Kita lihat rule yang pertama di sini if G01 N G02 N G03 N G04 N G05 N G06 N G07 N G08 dan P01. Oke. Ini lalu rule-nya ada 9 rule di sini. Selanjutnya kita lihat proses diagnosa dilakukan untuk menentukan sebuah keputusan. Sistem akan menelusuri jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada berdasarkan representasi pengetahuan dengan aturan kaidah produksi. Di sini adalah gambar pohon keputusan. Kita lihat sebentar. Oke. Pohon keputusannya. Nah, ini adalah gambar pohon keputusan. Selanjutnya kita kembali. Proses diagnosa suatu penyakit di sistem akan ditelusuri berdasarkan fakta atau gejala, kemudian dicocokkan dengan rules berdasarkan metode certainty factor. Proses diagnosa dengan algoritma sebagai berikut. Yang pertama,
ini adalah algoritmenya. Dimulai dari start, input gejala, lalu sistem mengecek gejala yang diinputkan user untuk mencari penyakit yang sesuai. Selanjutnya perhitungan probabilitas dengan rumus CF dikali E1 tambah CF kali E2, lalu dikali dengan 1 kurang CF dalam kurung E1. Selanjutnya perbandingan nilai probabilitas, nilai tertinggi akan ditampilkan sebagai hasil akhir. Dan yang selanjutnya yaitu output dari hasil diagnosa. Dan yang terakhir finish. Lalu selanjutnya ada flowchart. Flowchart sistem pakar sistematika untuk menggambarkan bagaimana jalannya program, yaitu pada gambar yang ini. Ini. Oke. Ini adalah flowchartnya. Kita langsung bahas saja, lihat saja. Sebentar. Nah, ini adalah flowchartnya. Sorry. Oke, ini adalah bagian flowchartnya. Kita lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD-nya, yaitu diagram yang menunjukkan informasi yang akan dibuat dan disimpan untuk digunakan pada sistem. Atributnya dinyatakan sebagai field dari tabel-tabel tersebut. Nah, ini adalah ERD-nya. Kita langsung lanjut pada hasil dan pembahasannya. Tampilan aplikasi sistem pakar menu diagnosa pada gambar di bawah ini. Oke. Nah, ini hasil diagnosa penyakit anak. Ini adalah tampilannya. Oke. Hasil dari diagnosa penyakit dengan rumus sensitif vektor adalah sebagai berikut. Di sini adalah rumusnya, bagian ini. Nah, pada program yang dibuat penulis adalah menggunakan rumus pertama, yaitu jika nilai CF bernilai lebih dari 0 atau positif, maka rumusnya sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya. Nah, untuk contoh perhitungan manual program menggunakan rule yang kedua. Nah, ini dia. Gejalanya suara serak, penyakitnya ESPA. Lalu gejala-gejala yang selanjutnya nilainya yaitu ini, hidung tersumbat 0,8. Oke. Maka nilai ESPA-nya, nilai CF pada penyakit ESPA-nya atau infeksi saluran pernafasan akut diperoleh dengan cara rumusnya seperti ini. Oke, ini dia rumusnya. Sehingga CF pada penyakit ESPA adalah 0,999 dibulatkan menjadi 1 atau 100%. Kemudian dari gejala yang telah diinputkan diturut dan dicek lagi berdasarkan penyakit yang memiliki gejala yang sama, lalu dilakukan nilai perhitungan CF-nya. Oke, ini adalah contohnya. Demam, batuk, hidung tersumbat, penyakitnya RV, nilainya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah gambar hasil nilai CF dari pemrogramannya, sama seperti yang di atas. Oke.
ketika dicek pada pemrograman maka hasilnya sesuai dengan hasil perhitungan manualnya yang tadi di awal, diagnosa penyakit dispepsianya dengan rule yang pertama, yaitu if G01 N G02 G03 N G04 sampai G08 lalu den P01. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah input gejala dispepsianya pada web sistem pakarnya. Oke, G01, G02 sampai G08. Selanjutnya di sini hasil diagnosa penyakit dispepsia akan ditampilkan. Nah, ini dengan nilai tertinggi maka itulah hasilnya. Nah, di sini ada penanganannya sekalian dengan penanganannya. Pada tabel yang berikut ini ada nilai CF pada penyakit dispepsia sama dengan yang bagian atas ini. Nah, yang terakhir di sini yaitu kesimpulan dan saran. Penyelesaian dari rumusan masalah pada penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pembuatan sistem pakar yang pertama, pembuatan sistem pakar untuk diagnosa penyakit anak berbasis web menggunakan framework kode Igniter dengan metode diterapkan adalah Certainty Vector. Sistem telah dapat menghasilkan informasi bagaimana cara menangani penyakit yang sedang dialami. Yang berikut, basis pengetahuan telah dikembangkan secara dinamis sehingga pembaruan data gejala, penyakit, dan aturan dapat dilakukan setiap saat jika diperlukan. Pengguna dapat mencetak hasil diagnosa. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan pengujian hasil diagnosa sistem pakar, hasilnya telah sesuai dengan pengetahuan pakar. Lalu yang terakhir, berdasarkan perhitungan manual program dengan sistem, metode Certainty Vector ini dapat memberikan hasil berdasarkan bobot gejala yang telah dipilih pengguna pada sistem dan bisa memberikan jawaban pada kasus yang tidak pasti. Kebenarannya seperti masalah pada penelitian ini, yaitu diagnosa suatu penyakit. Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis memberikan saran untuk penyempurnaan pengembangan sistem ini. Selanjutnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem pakar ini dapat dibuat menggunakan metode yang lain. Kedua, jenis penyakit bisa ditambah lebih banyak lagi untuk mengembangkan sistem pakar ini. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan berbasis Android. Oke, nah di sini yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, sekian hasil dari presentasi proyek buat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.